Hai, selamat pagi untuk sahabat sawit tani semua. Di sini saya akan melakukan vlog sedikit tentang perawatan kebun kelapa sawit. Nih kebun kelapa sawit kita. Hari ini kita lagi melakukan pemupukan, yaitu pupuk super dolomit M100 ya teman-teman. Kita pengaplikasian kepada kebun kelapa sawit dengan cara ditabur di sekitaran piringan kebun kelapa sawit. Baiklah, perkenalkan saya pendatang baru di dunia pertanian kebun kelapa sawit. Kepada teman-teman semua yang telah duluan yang memiliki kebun kelapa sawit, mohonlah kiranya saya dapat dibantu untuk perawatan kebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai luas kebun sekitar lebih kurang 2 hektar ya, lebih kurang segitulah. Nah, di sini kita melakukan pemupukan yaitu menggunakan super dolomit M100. Nah, di sini kita melakukannya, mengaplikasikannya dengan cara ditabur di sekitaran piringan kebun kelapa sawit. Di sini kita melakukan perawatan dengan cara pemupukan, yaitu dengan cara pemupukan dengan dosis lebih kurang hampir 2 kilo lebih per pokok. Di sini kita melakukan pemupukan sekitar 1 bulan sekali dengan dengan sistem pemupukan dengan urutan. Yang pertama kita lakukan dengan cara pemupukan dengan pupuk dolomit. Untuk bulan kedua kita menggunakan pupuk CRP, dan bulan ketiga kita melakukan pemupukan dengan pupuk ZA ataupun urea. Nah, di situ selanjutnya kita untuk bulan keempat kita melakukan pemupukan MOP. Maka bulan kelimanya kita melakukan pemupukan dengan dolomit lagi. Nanti setelah itu kita langsung melakukan pemupukan dengan cara kita kasih borak supaya pelepah-pelepah yang di sawit ini akan dapat turun. Nah, ini kita pengaplikasian dengan cara pupuk yang beredar di pasaran aja teman-teman. Kita tidak akan melakukan pupuk-pupuk dengan segala macam-macam merek. Kita yang ada jual belinya di toko-toko pupuk, toko-toko pertanian. Nah, di sini kita melakukan perawatan dengan cara pemupukan. Bukan, teman-teman bisa lihat sendiri, saya melakukan ini dengan cara menabur di sekitar piringan dengan jarak hampir kurang lebih 1 meter. Nah, ini di sini sawit sekarang lagi trek parah teman-teman. Bahkan ada sekitar 8 hektar dia cuma mendapatkan hasil 1 ton. Nah, mudah-mudahan di kebun kita ini dengan cara pemupukan terus dilakukan per bulan ataupun 1 bulan sekali dengan cara urutan dolomit, CRP, ZA ataupun urea, baru dengan ditambah dengan MOP. Mudah-mudahan insya Allah kebun kita walaupun trek tapi tidak parah. Usia tanaman sekitar 5 tahun teman-teman. Ya, namanya kebun kelapa sawit itu tidak ada yang namanya kebun sempurna, nggak ada itu teman-teman. Yang ada itu ya namanya berbuah. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Contohnya ini teman-teman, ini banyak buahnya nih. Nah, ini hampir setiap buah ini, hampir setiap pelepah. Hampir setiap pelepah dia ada buahnya. Nah, ini hampir setiap pelepah. Nah, di pohon yang sebelah adalah satu tanaman yang 2 hektar itu pasti ada itu teman-teman yang tidak berbuah. Ya, namanya kehidupan. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus teman-teman. Nah, ini
habis dia teman-teman, tidak ada buahnya. Nah itulah namanya trek dia. Nah ini, jadi teman-teman, saya harapkan, saya mengajak teman-teman semua, senior-senior yang telah lama berkebun kelapa sawit. Nah ini ada tiap buah, tiap pelepah teman-teman, bisa dicek. Nah, ini untuk melakukan perawatan, walaupun kebunnya itu lagi trek, tapi teman-teman harus menyisihkan sedikit rezekinya untuk membelikan pupuk. Nah nih, insya Allah besok jadwal panen kita teman-teman. Nah, kita melakukan panen setiap tanggal 5. Berarti 1 bulan itu ada 3 kali pemanenan, setiap 10 hari sekali. Tanggal 5, tanggal 15, dan tanggal 25. Nah itu kita lakukan tiap bulan. Insya Allah setiap sekali panen kita dapat 800-700 kilo per kali panen. Nah jadi kalau dia 3 kali, itu bisa menghasilkan lebih kurang 2 ton. Kalau untuk saat ini teman-teman, di angka harga TBS 2.250 untuk daerah saya, Labuhan Batu Selatan. Nah itu sudah bisa membantu untuk membelikan perawatan kepada sawit. Nah, dengan cara kita belikan pupuk. Untuk saat ini kita masuk bulan pertama setelah putaran yang kedua, yaitu dolomit. Walaupun sawit kita trek, tapi mudah-mudahan ya treknya tidak terlalu parah lah teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua yang mempunyai kebun kelapa sawit yang luas ataupun yang banyak daripada saya, yang telah mempunyai pengalaman yang lebih daripada saya, mohon dibantu di komen di bawah bagaimana cara-cara perawatan yang baik. Kalau saya itu setiap bulan sekali kita lakukan pemupukan. Setelah itu per 6 bulan kita lakukan pembabatan, tidak menggunakan semprot. Kalau bisa kita rawat dengan membabat. Nah nih, jadi kebun kelapa sawit itu tetap sehat. Nah, soalnya kan ini kebun kelapa sawit kita usia tanaman masih muda, masih 5 tahun kurang lebih teman-teman. Nah di sini teman-teman sedikit cerita pada teman-teman semua. Di sini banyak yang namanya ninja kebun kelapa sawit teman-teman. Jadi ya kalau kebun kita sengkle-sengkle ataupun apa, nah itu ya biasalah teman-teman. Namanya hama, dimanapun kita berada pasti banyak hama teman-teman. Mau menanam apapun pasti banyak hamanya. Oke, maka dari itu kita ya sedikit ya ikhlas aja. Mungkin rezekinya tidak di kebun kelapa sawit, nanti diganti dengan rezeki yang lain-lain. Nah ini penampakan jalan menuju pengambilan TBS kita teman-teman. Ini dalam ini teman-teman. Wah ini dalam nih. Nah ini juga kebun kelapa sawit kita. Ini belum masuk pemupukan kemari teman-teman. Mungkin bentar lagi kita akan kemari. Walaupun hari ini kabarnya harga sawit naik dan kebun kelapa sawit trek, mudah-mudahan kebun kelapa sawit kita ya dengan cara pemupukan rutin per bulannya ya tidak setrek punya teman-teman kalau tidak dirawat. Namanya kebun kelapa sawit, dia terus membutuhkan nutrisi untuk proses pemasakan, untuk proses pembuahan. Pada teman-teman semua, marilah kita rawat kebun kelapa sawit kita. Kita berikan yang terbaik untuk kebun kelapa sawit kita. Karena apa? Dia memberi kepada kita, kita juga akan memberi kepada dia, ya kan? Jadi pada teman-teman semua, saya pendatang baru di dunia kebun kelapa sawit. Marilah teman-teman komen, like, dan subscribe akun YouTube kita ini untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan, sharing-sharing tentang kebun kelapa sawit. Mana tahu teman-teman ada memiliki ilmu yang lebih daripada kita semuanya bisa memberitahukan. Karena amal yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini hasil
pemupukan tiap minggu, tiap bulan. Sorry teman-teman, tiap bulan. Tiap bulan. Kita menggunakan tadi pupuk dolomit, CRP ataupun TSP. Kalau saya pakai CRP ya teman-teman, karena harganya lebih lebih merakyat lah teman-teman. Nah, insya Allah besok hasil jadwal panen kita. Baru kita gunakan ZA ataupun urea, kita gunakan MOP, kita gunakan borak. Nah, insya Allah teman-teman, kebun kelapa sawit kita, ya walaupun trek, tapi tidak trek parah. Ini hampir setiap pokok berisi, berisi ya teman-teman. Nah, ini sehat nih. Hampir setiap pokok berisi. Cuman karena ini lagi musim trek ya teman-teman, jadi pemasakan di kebun buah sawit itu tidak merata teman-teman. Nah ini namanya kebun kelapa sawit, itu pasti ada yang tidak mengeluarkan buah dan pasti ada yang banyak buahnya. Itu pasti teman-teman. Tidak bisa itu kebun kelapa sawit dia harus semua berbuah, tidak bisa teman-teman. Namanya kebun kelapa sawit ya kan. Jadi tolong bantu teman-teman akun saya ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mengetahui manfaat pupuk-pupuk yang saya tadi bilang, teman-teman bisa lihat di Google. Nih kalau isinya teman-teman, hampir semua, hampir setiap pelepah dia ada buahnya teman-teman. Nah ini besok jadwal kita panen teman-teman. Ini masak ini teman-teman ya. Nah biasanya saya panen per 10 hari. Per 10 hari kita dapatkan biasa 700-800 kilo teman-teman. Jadi kalau sebulan itu ya 2 ton lebih lah teman-teman. Untuk saat ini, dengan luas kebun lebih kurang 2 hektar. Oke, hanya itulah yang dapat saya beritahukan kepada teman-temanku semuanya yang memiliki kebun kelapa sawit dimanapun berada seluruh Indonesia ini. Nah, mohonlah kita saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan imajinasi untuk terus melakukan perawatan-perawatan di kebun kelapa sawit kita. Nah, di sini kita ini tidak pernah menggunakan herbisida ya teman-teman. Kita lakukan terus membabat dengan cara dibabat. Jadi pertumbuhan akarnya yang muda-muda itu pun akan bagus teman-teman, tidak melukai. Oke teman-teman, terima kasih. Dimanapun teman-teman berada, mohon agar membantu like, support, dan subscribe akun saya teman-teman. Mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan bermanfaat kepada teman-teman semuanya, dan teman-teman juga memberikan ilmu kepada saya. Mungkin inilah yang dapat saya kasih sedikit ilmu yang saya miliki. Nah ini teman-teman, ini pemupukan sebulan sekali. Nah ini hampir setiap pelepah dia mengeluarkan buah teman-teman, dengan dosis 1 kilo per pokok aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, tapi dia rutin per bulan ya teman-teman, per bulan. Nah, kalau teman-teman ada rezeki lebih ataupun banyak, boleh 2 kilo ataupun berapa. Yang penting itu teman-teman, kalau pemupukan menurut saya dia tepat waktu aja teman-teman. Kalau dosis ya siapapun bisa memberikan dosis banyak. Kalau banyak, nah ya namanya uangnya kan teman-teman. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dadah.